Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga setiap hari-hari di bulan Ramadan ini Allah mampukan kita untuk mempersembahkan ibadah dan amal soleh terbaik. Semoga Allah menerima semua ibadah puasa Ramadan kita dan juga semua amal soleh yang kita lakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Kenapa? Dunia ini bukan tempat tinggal kita, tapi dunia ini adalah tempat meninggal kita. Hidup di dunia bukan untuk semata-mata hidup, tapi lebih dari itu, hidup di dunia untuk yang maha hidup. Kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka semua untuk beribadah kepada aku. Oleh karena itu, kita harus punya prinsip dalam hidup. Yang prinsip ini akan mengantarkan kebaikan dan kebahagiaan untuk diri kita. Ada 4 prinsip yang harus kita pahami dalam menjalani hidup ini. Prinsip tersebut terdapat di surat Al-Qasas ayat 77. Simak dengan iman. Renungi, hayati dengan penuh keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. 4 prinsip dalam hidup yang harus kita pahami. Yang pertama, carilah keutamaan Allah dalam urusan akhirat. Orientasi hidupnya bukan dunia tapi akhirat. Tujuannya berjumpa dengan Allah. Tujuannya mendapatkan ridho dari Allah. Dan itu yang harus kita pahami. Bukankah manusia ini akan mengalami 12 tahapan kehidupan? Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Yang kelima, alam kiamat. Yang keenam, alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. Yang ketujuh, alam dikumpulkan, disebut dengan yaumul mahsyar. Yang kedelapan, alam ditimbangkan, disebut dengan yaumul mizan. Yang kesembilan, alam dihitungkan, disebut dengan yaumul hisab. Yang kesepuluh, alam diberikan pertolongan, disebut dengan yaumus syafaat. Yang ke-11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. Yang ke-12, alam ditentukan setiap amalan kita, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga dan neraka. Maka orang yang punya orientasi akhirat, orang yang menjadikan dunia sebagai jembatannya, sebagai jalannya, wasilah saja untuk mendapatkan akhirat. Maka prinsip yang kedua apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh engkau mencari dunia, tapi kadarnya hanya pada level jangan lupa. Artinya apa? Kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat tidak jadi masalah. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Bukan itu ukuran kemuliaan. Tapi ukuran kemuliaan dalam pandangan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Maka jadikan dunia sebagai jalan saja, sebagai wasilah saja. Silahkan cari dunia, tapi jangan terlena dengan urusan dunia. Yang ketiga, berbuat baik kepada siapapun, sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadikan semua urusan dunia itu jadi amal soleh kita. Itu. Jadikan urusan dunia itu
sebagai kebaikan untuk kita. Jadi orang baik. Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Dan yang keempat, jangan buat kerusakan. Jangan buat sesuatu yang menghancurkan. Bersihkan hati, lembutkan hati. Jangan suka menyakiti orang. Jangan suka menzolimi orang. Karena sungguh setiap keburukan yang kita lakukan juga akan mendapatkan balasan keburukan pula. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas keburukan itu. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah untuk tidak terlalu cinta dengan dunia. Sampai kemudian kita lupa bahwa kita akan kembali kepada Allah. Hati-hati dengan penyakit al-wahnu, wahn. Apa itu penyakit al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dengan dunia dan mengingkari kematian atau lupa dengan kematian. Hidup kita gak lama, sebentar. Dunia hanya sementara. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Dan kita semua hanya akan kembali dengan bekal amal kita selama di dunia. Semoga bulan Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita sekarang bisa menjadikan kita lebih melembutkan hati dan tidak terlalu mencintai dunia berlebihan sampai kita terlena dan lupa dengan akhirat yang kekal abadi selamanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.